Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan diambil dari 1 Samuel 14 ayat 36 sampai dengan 46. Lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing. Dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Kata Saul kepada Jonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Lalu Jonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku, aku bersedia untuk mati. Kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, sesungguhnya Jonatan engkau harus mati. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Jonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel, jauhlah yang demikian, demi Tuhan yang hidup. Selai rambut pun dari kepalanya tak akan jatuh ke bumi, sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Jonatan sehingga ia tidak harus mati. Nah, saudara kalian sekalian sepertinya apa yang diperbuat Saul dan imamnya untuk bertanya dulu kepada Allah adalah baik gitu ya. Sebelum melakukan sesuatu, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Kira-kira demikian gitu ya kalau boleh saya bahasakan. Ini kelihatannya sih bagus gitu ya, sehingga bangsa itu mendukungnya begitu. Namun ketika Tuhan tidak menjawab, maka Saul mulai mencari-cari ini kesalahannya siapa. Dia teringat dengan sumpahnya yang kemarin yang kalau kita baca, ini pasti ada yang melanggar sumpah nih, kira-kira demikian begitu. Maka Saul sudah mulai mencari-mencari kesalahannya siapa. Saul bahkan mengancam hukuman mati kepada siapapun yang melanggar sumpah. Bahkan Jonathan juga pun bisa kena. Baik dia juga bisa kena. Nah, jadi saudara sekalian ini luar biasa Saulnya ya. Bukan mengkoreksi dirinya sendiri, tetapi dia malah mencari-cari kesalahan bahkan sampai kepada level anaknya. Nah, kita bisa melihat bahwa Tuhan ini sebenarnya sudah tidak lagi mendengarkan Saul. Karena ketika dia bertanya kepada Tuhan dalam mempersembahkan korbannya, Tuhan tidak menjawab Saul. Lebih buruknya lagi, rakyat juga tidak mendengarkan Saul, mereka membela Jonathan. Ketika Jonathan mengakui bahwa dia memang melanggar sumpah ayahnya yang dia tidak tahu itu, bahkan Jonathan mengancam akan membunuh, Saul mengancam akan membunuh Jonathan. Tetapi uniknya, rakyat membela Jonathan mati-matian. Dan seharusnya Saul sadar dan mengkoreksi dirinya sendiri. Jadi kenapa Tuhan tidak menjawab doanya, permintaannya, petunjuknya, meminta petunjuk, gak dikasih petunjuk, seharusnya Saul itu mengkoreksi dirinya sendiri. Nah, saudara ketika Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa-doa kita, saudara jangan langsung menggedor-gedor pintu surga. Jangan kita memintanya dalam doa dengan terus-menerus. Bukannya tidak boleh, saudara. Tetapi ada kuncinya lagi yang lain, yaitu mengkoreksi diri kita sendiri. Demikian juga, ketika orang-orang terdekat kita tidak mau mendengarkan kita lagi, jangan marah dan menyalahkan, mencari siapa yang salah, dan lain sebagainya. Kita kembali lagi, saudara, apa kuncinya? Yaitu mengkoreksi diri kita sendiri. Kuncinya itu di sini, saudara. Kadang-kadang kita melakukan banyak permintaan, permohonan, petunjuk dari Tuhan sana-sini, tidak kita dapatkan. Karena kita tidak memegang kuncinya, yaitu mengkoreksi diri kita sendiri. Kenapa sampai begini? Jangan kita seperti Saul, saudara. Ketika Tuhan tidak lagi mendengarkan dia, maka dia mencari kesalahan di sana-sini. Saudara, kalaupun tanda petik seolah-olah Tuhan tidak lagi mendengar doa kita, orang di sekitar kita tidak lagi mendengarkan kita, mari kita koreksi diri dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini salah apa? Tuhan, tunjukkan kesalahan saya. Sehingga dengan demikian, saudara sekalian, kita bisa memperbaiki diri di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Saya meyakini, saudara, kalau kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, mengkoreksi kita, memperbaharui kita, dan membuat kita lebih hebat lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita hari ini.